Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita, yang semoga anugerah kesehatan yang Allah berikan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua rangkaian aktivitas hidup dan kehidupan kita bernilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perkuliahan kita pada hari ini akan membahas tentang bagaimana paradigma Islam terkait ilmu kesehatan atau spesialisasi ilmu kebidanan. Karena ini adalah prodi D3 kebidanan. Adapun gambaran pembahasan pada materi paradigma Islam tentang ilmu kesehatan atau kebidanan ini dibatasi menjadi 4 sub pokok bahasan. Dimulai dengan hakikat ilmu kesehatan atau kebidanan, keutamaan ilmu kesehatan atau kebidanan, teori-teori ilmu kesehatan, dan yang terakhir ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang relevan tentang atau terkait ilmu kesehatan ataupun kebidanan. Pada pertemuan ini, kita hanya akan fokus untuk poin 1 dan poin 2 saja. Jadi poin 3 dan poin 4 nanti adalah sebagai bahan pada pertemuan berikutnya. Langsung kita mulai sebagai pengantar bagaimana kita bisa memahami hakikat ilmu atau ilmu pengetahuan. Mari kita sama-sama untuk membaca Al-Quran dan mentadaburi yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat yang ke-109. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Bahwa kata Allah, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Dari ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah adalah sangat luas. Sekiranya lautan dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan ilmu Allah, kalimat-kalimat Allah, maka
meskipun habis lautan sebagai tintanya, tidak akan mampu menuliskan sampai dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah menunjukkan bahwa Allah adalah maha luas ilmunya. Adapun di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala ilmu pengetahuan, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Di sini memberikan gambaran kepada kita bahwa ilmu yang ada pada manusia adalah semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam Islam, Allah adalah sumber segala ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak ada dikotomi yang membeda-bedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua ilmu adalah milik Allah dan semua ilmu berasal atau bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh untuk mendikotomi antara ilmu yang ada. Ilmu adalah bisa dijadikan sebagai sarana dari akal yang Allah anugerahkan kepada kita untuk bertujuan mencari kebenaran. Begitu pula dengan agama. Agama Allah jadikan dengan melalui wahyu, tujuannya sama, adalah pencarian kebenaran. Jadi ilmu dengan agama itu bertujuan sama, adalah pencarian kebenaran melalui sarana yang satu adalah akal fikiran dan sarana yang lain adalah wahyu. Oleh karenanya kita perlu fahami bahwa karakter dari agama atau wahyu adalah memberikan kebenaran secara absolut, secara mutlak, dan komprehensif atau lengkap, sempurna. Sedangkan ilmu melalui akal fikiran, maka mampu mendeskripsikan kebenaran berdasarkan hasil kajian empiris dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Disinilah dua sisi antara ilmu dan agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Manusia ditugaskan oleh Allah, bahkan diperintahkan di dalam Al-Quran sebagai wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, bahwa manusia diperintah oleh Allah untuk mendayagunakan akalnya, berilmu dalam membaca realitas di alam raya ini. Perintahnya adalah perintah Iqra, membaca realitas yang ada, dan juga membaca secara mikro, yaitu informasi-informasi yang mampu menambah ilmu pengetahuan. Akan tetapi jangan lupa bahwa pada saat kita membaca, baik itu informasi dari buku atau sumber referensi keilmuan lainnya, ataupun bahkan membaca realitas yang ada di alam semesta ini dengan cara Iqra, maka haruslah senantiasa berada di jalur yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sinilah letak kalimah yang diperintahkan, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi ketika kita mendayagunakan akal fikiran kita melalui ilmu, maka haruslah senantiasa berada di jalur yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bismi rabbik. Manusia yang sukses adalah manusia yang mampu mengemban tugasnya di muka bumi ini, yang mana Allah memberikan tugas kepada manusia itu ada dua. Yang pertama adalah sebagai hamba Allah
abdullah, punya tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Dan di sisi yang kedua adalah manusia mempunyai tugas sebagai khalifah Allah, khalifatullah. Artinya bagaimana menjalankan tugas yang hubungannya secara horizontal, hablum minan nas. Disinilah manusia sukses dalam melaksanakan tugasnya apabila keduanya mampu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Prosesnya dalam menjalankan dua tugas tersebut, tugas sebagai seorang hamba ataupun khalifah Allah, maka haruslah melibatkan semua potensi yang telah Allah anugerahkan kepada kita, potensi kemanusiaan, mulai dari akal pikiran, hati, ataupun life skill, keterampilan hidup kita. Maka gambaran ini menjadikan pemicu kepada kita bagaimana kita untuk bisa terus belajar dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Yang jelas, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita masuk ke pembahasan hakikat ilmu kesehatan atau kebidanan. Paradigma Islam tentang kesehatan, perlu kita ketahui bahwa di dalam Islam, kesehatan adalah hal yang sangat penting. Islam memberikan perhatian yang istimewa terhadap masalah kesehatan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "At-tahur syatrul iman." Bahwa kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. Dalam lafaz yang lain, an-nazafatu minal iman. Bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat istimewa. Kebersihan yang merupakan faktor penting dalam kesehatan ini dinilai di dalam Islam sebagai cermin dari keimanan seseorang. Jadi kalau iman seseorang itu bagus, maka tentulah dia akan memperhatikan masalah kebersihan ini yang menjadi faktor penentu dalam hal kesehatan. Maka Islam dan kesehatan adalah diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang sangat integrated, yang sangat menjadi satu kesatuan dan dapat saling menguatkan. Berdasarkan yang kita perlu ketahui bahwa Islam sebagai agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, dan Allah yang Maha Suci sangat mencintai kebersihan dan kesucian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Disinilah yang menjadikan motivasi kepada umatnya bahwa Islam berasal dari Allah yang Maha Suci, yang mana Allah sangat cinta terhadap kebersihan dan kesucian. Dan ini adalah sebagai pangkal dari kesehatan manusia. Islam memperhatikan aspek kesehatan baik secara jasmani maupun mental rohaniyah. Tujuan pokok Islam terkait dengan ilmu kesehatan adalah bagaimana manusia mampu menjaga dan memelihara jiwa, akalnya, dan juga jasmaniahnya. Nabi Muhammad SAW lewat sunnahnya, beliau memperhatikan dengan sangat serius terkait kesehatan manusia, baik jasmani ataupun kesehatan ruhani, atau bahkan kesehatan sosial yang terkait dengan spiritual. Jika umat Islam mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam bidang kesehatan ini, tentulah derajat kesehatan bangsa Indonesia ini akan meningkat, insya Allah. Oleh karenanya, hal inilah yang menjadikan penting untuk kita fahami paradigma Islam tentang ilmu kesehatan ini adalah hal yang sangat diperhatikan. Kita bisa melihat dalam sejarah beberapa ilmuwan Muslim yang punya keunggulan atau fokus di bidang kesehatan. Di antaranya kita bisa melihat dalam sejarah tercatat
seorang yang bernama Rufaidah binti Sa'ad. Beliau adalah perawat profesional pertama di masa sejarah Islam. Beliau selalu menyertai Nabi dan para sahabatnya tatkala mengikuti peperangan-peperangan dan memberikan perawatan kepada para sahabat yang terluka dalam peperangan. Tentunya sebagai seorang perawat, beliau menjadi inspirasi bagi profesi perawat di dunia Islam. Bahwa di satu sisi tugas keperawatan dan di sisi yang lain adalah tugas membangun kepribadian yang luhur dan memiliki empati yang tinggi terhadap manusia yang lain. Kemudian kita bisa melihat juga yang fenomenal dan insya Allah dalam dunia kesehatan sudah tidak asing adalah Ibnu Sina yang di barat lebih dikenal dengan nama Avicenna. Beliau adalah sebagai bapak pengobatan atau bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat luar biasa, dan di antara karyanya yang banyak itu ada 3 karya besar, yaitu dalam karya Qanun fit Tib, kemudian Asy-Syifa, dan juga An-Najat. Kitab-kitab ini semuanya adalah menjadi rujukan di bidang kedokteran. Kemudian yang menjadi catatan adalah beliau wafat ketika sedang mengajar di sebuah sekolah. Meskipun di dalam kondisi sedang sakit, beliau tetap mempunyai semangat untuk mengajarkan ilmu. Disinilah teladan-teladan dalam ilmu kesehatan yang bermula dari muslimin. Kemudian kita bisa melihat juga yang ketiga adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria, yang lebih dikenal dengan nama Ar-Razi. Dalam bidang kedokteran, ia berguru kepada Hunain bin Ishaq di Baghdad. Dia adalah seorang dokter yang baik dan tidak membebani biaya kepada pasiennya. Karyanya yang sangat terkenal adalah kitabnya yang berjudul Al-Judari wal Hasbah, terkait dengan 2 wabah yang waktu itu terjadi, yaitu cacar dan campak. Di sini pun sama, menjadikan teladan kepada para dokter, bagaimana dokter yang baik dan tidak membebani pasiennya dengan biaya yang tinggi. Kemudian sebagai teladan di bidang kesehatan lainnya dari kalangan muslim adalah Abul Qasim Khalab Ibnu Abbas Az-Zahrawi. Beliau dikenal di barat sebagai Abul Qasis atau disebut sebagai Bapak Operasi Modern. Dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam yang kedua dari kekhalifahan Bani Umayyah atau dinasti Umayyah. Karya yang terkenal adalah bukunya yang berjudul At-Tasrif dengan 30 jilid berisi berbagai teori kedokteran. Disinilah menjadi gambaran bahwa umat Islam di masa kejayaannya menelorkan banyak para ilmuwan di bidang kesehatan. Dan begitu juga dengan Harun ar-Rasyid. Pada saat beliau memimpin sebagai khalifah, di bawah kepemimpinannya, perkembangan bidang kesehatan sangat menonjol. Dengan harta kekayaan yang banyak, beliau mendirikan rumah sakit, membangun farmasi dan sarana-sarana sosial lainnya. Bahkan pada saat masa pemerintahannya, pendidikan dokter sangat dipentingkan, sampai tercatat dalam sejarah ada sebanyak 800 dokter yang ada di situ. Disitulah gambaran bahwa Islam memandang penting terkait dengan ilmu kesehatan. Adapun menurut WHO, bahwa sehat itu adalah memperbaiki kondisi manusia, baik jasmani, rohani, ataupun akal, sosial, dan bukan semata-mata memberantas penyakit. Jadi sehat dimaknai secara luas memperbaiki kondisi manusia dalam segala dimensinya. Jadi bukan sebagaimana yang difahami sebagian masyarakat bahwa sehat itu berarti tidak berpenyakit. Padahal lebih dari itu. Sehat itu dimaknai sebagai memperbaiki kondisi manusia, termasuk dengan hubungan sosial. Disitulah gambaran sehat menurut WHO. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ilmu kesehatan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memperbaiki kondisi manusia, baik secara fisik, mental, spiritual, akal, ataupun sosial, secara lengkap atau komprehensif, yang mana
kesemua potensi atau kondisi yang ada pada manusia itu berada dalam keadaan baik atau tidaknya, tidak memiliki penyakit atau kelemahan. Maka disitulah ilmu kesehatan dalam yang bisa kita definisikan. Jadi lebih luas, tidak terkait hanya masalah kesehatan jasmani atau fisik semata. Hakikat ilmu kesehatan juga, Islam telah meletakkan kaidah ilmu kesehatan secara luas dan lengkap, meskipun tidak secara rinci terkait masalah pengobatan. Tidak ada dosis obat dalam Al-Quran, akan tetapi Rasulullah mengidentifikasi obat-obatan, seperti halnya madu, kemudian dengan cara bekam atau hijamah, dan juga ada dengan himyah, menghangatkan badan. Itulah di antara yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai metode terapi. Motivasi Islam dalam menghormati para ahli medis sangatlah tinggi. Bisa kita lihat ketika Rasulullah SAW sakit, beliau memanggil dokter untuk mengobatinya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yashqamu lillahi akhir umurihi fakanat taqdu alaihi al-arab wal ajm. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadu sakit pada akhir umurnya kepada Allah, sedangkan tidak ditemukan seorang tabib atau dokter baik dari Arab ataupun Ajam. Fatana'tu lahul an'ata wa kuntu ajiluha biha. Maka aku pun mendeteksi penyakitnya dan mengobatinya. Jadi disitulah ketika Rasulullah SAW sakit, beliau memanggil dokter untuk mengobatinya. Dari realitas ini, kita meyakini bahwa di dalam Islam telah meletakkan kaidah ilmu kesehatan dalam ajarannya. Akan tetapi aturan-aturannya yang tidak secara rinci, karena Al-Quran bukanlah seperti buku kedokteran, dan juga bukan termasuk dalam risalah agama. Itulah hakikat ilmu kesehatan dalam pandangan Islam. Adapun keutamaan ilmu kesehatan atau spesialisasi kebidanan adalah bila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sakit, maka Islam menganjurkan berikhtiar secara maksimal sehingga mampu menemukan obat yang dapat menyembuhkannya. Islam tidak mengajarkan dengan berdiam diri, menyerah kepada kondisi sakitnya. Akan tetapi Islam menganjurkan untuk terus berikhtiar ketika kita diuji oleh Allah dengan sakit. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha lam yanzil da'an illa anzalahu dawa'an. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia menurunkan obatnya. Maka jika didapatkan obat, maka sembuhlah ia dengan izin Allah. Yang harus kita garis bawahi adalah biiznillah. Fa idza asaba dawa'an adda'i bara biiznillah. Jadi jika didapatkan obat, sembuhlah sakitnya, tentunya jangan lupa biiznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi bagi manusia untuk menggunakan ilmu kesehatan sebagai sarana mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Islam mengancam dengan hukuman yang berat kepada orang yang mengobati pasien sedang ia tidak mempunyai ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i, barang siapa menjadi tabib atau dokter tetapi ia tidak pernah belajar ilmu kedokteran sebelumnya, maka menanggung resikonya. Di antara keutamaan mempelajari ilmu kesehatan, yang pertama adalah mampu mempertebal keimanan. Jadi dengan mempelajari ilmu kesehatan, bisa mengungkap kebenaran Al-Quran dan hadis tentang kesehatan. Maka di sini akan menambah khasanah pengetahuan dan iman, serta menjadikan teguhnya hati terhadap nilai-nilai ajaran Islam, bahwa ajaran Islam terkait dengan kesehatan itu semuanya adalah benar, bisa dibuktikan melalui pendalaman ilmu kesehatan, sehingga akan melahirkan keimanan yang semakin mantap. Disinilah keutamaan yang pertama, mempelajari ilmu kesehatan
mampu mempertebal keimanan. Kemudian yang kedua, mempelajari ilmu kesehatan akan mendapatkan kebaikan dan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita untuk selalu menambah ilmu pengetahuan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Jika kita melakukannya, maka pastilah akan mendapatkan bernilai pahala di hadapan Allah. Karena menjalankan salah satu dari sunnah yang bahkan diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu pengetahuan secara umum dan spesialisasinya adalah mempelajari atau menuntut ilmu kesehatan, sehingga akan mendapatkan kebaikan dan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan mempelajari ilmu kesehatan adalah bisa terbebas dari penyimpangan akidah. Melalui ilmu kesehatan Islam, maka bisa membebaskan ilmu kedokteran dan medis dari otoritas agama. Bahkan, yang paling penting, dengan mempelajari ilmu kesehatan, akan bisa membebaskan dari sikap taklid, khurafat, dan pemikiran sesat lainnya yang akan menyebabkan penyimpangan akidah. Jadi dengan mempelajari ilmu kesehatan, maka akan membebaskan dari penyimpangan akidah, dari taklid, dari khurafat, dari pemikiran-pemikiran sesat atau mitos-mitos yang kemudian itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Kemudian yang keempat, keutamaan mempelajari ilmu kesehatan juga adalah akan dapat mempertebal rasa syukur. Dengan memahami ilmu kesehatan, kita bisa menjaga dan merawat kesehatan yang diamanahkan Allah kepada kita. Dan ini bisa menjadi pengingat bahwa jasmani dan rohani yang ada pada kita hanya milik Allah. Dan disinilah akan mempertebal rasa syukur kita. Alhamdulillah, Allah masih menjaga, Allah masih merawat melalui yang bisa kita lakukan terkait dengan menjaga dan merawat kesehatan. Merupakan amanah dari Allah. Maka akan dapat mempertebal rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian juga di antara keutamaan mempelajari ilmu kesehatan adalah bisa mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Jika kita mempunyai ilmu, maka kewajibannya adalah menyampaikan. Begitu juga dengan ilmu tentang kesehatan. Maka bertanggung jawab untuk menolong orang lain dengan ilmunya bagi masyarakat atau orang yang membutuhkan. Disinilah dituntut jiwa sosial yang tinggi. Jadi dengan mempelajari ilmu kesehatan, insya Allah akan mempunyai jiwa sosial yang tinggi sebagai pertanggungjawaban atas ilmu yang dipelajari. Itulah beberapa keutamaan dalam mempelajari ilmu kesehatan. Terima kasih, dan nanti barangkali ada pertanyaan bisa disambung. Dan sebagai penutup, kalimat yang ingin disampaikan adalah hadis Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Oleh karenanya ini menjadi motivasi kepada kita, marilah semua apa yang Allah anugerahkan kepada kita, baik berupa ilmu ataupun berupa harta ataupun yang lain, adalah bagaimana kita bisa jadikan sebagai sarana memberikan manfaat kepada manusia secara umum. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari termasuk ilmu yang bermanfaat dan tentunya akan menjadi salah satu amal jariah kita. Karena ada 3 amalan yang tidak akan terputus meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Satu di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Terlebih ilmu kesehatan yang mana tadi sudah digambarkan, keutamaannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan
kalian semakin termotivasi untuk mendalami ilmu kesehatan, dan tentunya tidak hanya sampai di tataran pengetahuan, tetapi bagaimana bisa bermanfaat dalam kehidupan. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.